Salam sejahtera bagi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur kalau di penghujung tahun ini kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati berkat Tuhan. Kalau tahun yang lalu saudara disertai Tuhan dan kita percaya tahun yang akan datang yang sebentar lagi akan kita lewati, kita pun akan tetap terus disertai Tuhan. Untuk itu, pastikan saudaraku di dalam koridornya Tuhan, jangan kemana-mana, ya, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri, tetapi tetap tujukanlah pandanganmu hanya kepada Tuhan. Maka Dia yang akan bertindak di dalam kehidupan saudara dan saya. Dia akan memulihkan, Dia akan memberikan damai sejahtera, Dia akan selalu menyertai kita dan memampukan kita pastinya di dalam kita menghadapi masalah-masalah pergumulan hidup. Saya percaya setiap orang yang di dalam Yesus Kristus Tuhan pastinya mereka juga mempunyai pengalaman-pengalaman pribadi bersama Tuhan Yesus. Karena kasih Tuhan begitu besar sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal yang diberi nama Yesus Kristus Tuhan. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Selamat Natal bagi saudaraku yang merayakan Natal. Dan selamat menyongsong tahun yang baru yang tinggal beberapa saat lagi yang akan kita lalui. Saudara, biarlah apa yang ada pada kita saat ini kita mau kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, talenta, karunia yang Tuhan kasih, berikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau kita melewati Natal tahun ini, semua juga karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Ada banyak orang yang tidak dapat merayakan Natal, mungkin karena suatu sakit penyakit, mungkin karena faktor ekonomi, mungkin faktor kekecewaan, dan lain sebagainya. Tetapi kita bersyukur kalau saudara hari ini boleh merayakan Natal. Perayaan Natal bukan saja seremonial kita, atau sesuatu kebiasaan setiap tahun sekali. Lalu kita datang dengan baju baru, kita datang dengan tampilan rambut yang berbeda, lalu kita datang juga dengan kemegahan-kemegahan, ornamen-ornamen Natal di rumah kita. Bukan itu, saudara. Terlebih penting arti Natal ketika saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apakah saudara meresponi Dia, mengizinkan Dia masuk dalam hidup kita, sehingga Dia merubahkan hidup kita, sehingga Dia menjadikan kita bait-Nya yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Saudaraku, mari kita mau belajar bersama bagaimana kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Ya, mungkin saat ini saudara dan saya sudah melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Saudara melayani pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Entah itu saudara sebagai pendeta, entah itu saudara sebagai worship leader, singer, pendoa, bahkan mungkin saudara sebagai donatur gereja, ya, dan saudara selalu berbagi kepada setiap gereja-gereja atau orang-orang yang susah. Saudara sudah merasakan itu pemberian yang terbaik yang saya harus kasih kepada Tuhan. Saudara perlu ketahui, semua dapat saudara lakukan. Tetapi kalau itu semua tidak didasarkan oleh kasih Tuhan, sia-sia saudara. Saudara melakukannya oleh karena kekuatan saudara sendiri. Baik saudaraku, mari saya mengajak saat ini saudara untuk merenungkan sedikit firman Tuhan yang terambil di dalam Matius 2 ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, yaitu ibu Yesus, ya, ibunya. Lalu sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur.
mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya. Saudara, cerita ini adalah cerita perikop ini kalau kita baca dari awal itu adalah orang-orang Majus dari timur yang datang mencari bayi Yesus karena mereka mendengar bahwa ada seorang bayi yang akan lahir, dan bayi itu tidak hanya sekedar kelahiran yang biasa, tetapi ini ajaib benar ya. Dia akan menjadi seorang juru selamat dunia, Mesias. Dia akan menjadi suatu spektakuler gitu ya. Kalau kita dikebumingkan ini Yesus ini, wow, itu mendunia ya, menggegerkan gitu. Jadi orang-orang Majus ini sangat bersuka cita. Mereka mendengar kabar kelahiran Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Mereka antusias, mereka bergegas mencari di mana bayi itu dilahirkan. Saudaraku, orang-orang Majus berpatokan kepada bintang, di mana bintang itu menunjukkan bayi itu yang akan dilahirkan. Ya, mereka sangat menginginkan sekali berjumpa dengan Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Mereka datang kepada Yesus dengan membawa emas, kemenyan, dan mur. Saudaraku yang kekasih, cerita ini sering kita dengar mungkin dari sejak dulu kita sekolah minggu ya. Bahkan kita sering mengajar sekarang kepada anak cucu kita mungkin bawa persembahan kepada Tuhan yang baik. Karena ini mau Natal. Bawa kado-kado yang istimewa. Nanti kamu taruh di bawah pohon Natal. Ya, seringkali kita mengalami dan mungkin sekarang kita mengajarkan kepada anak cucu kita. Ya, kasih dong buat Tuhan Yesus yang bagus. Ya, supaya nanti kamu dapat berkat yang bagus juga loh gitu ya. Tapi saudaraku, kelahiran Yesus bukan sekedar kelahiran yang biasa ya. Kelahiran Yesus ini sangat berdampak bagi orang-orang menyeluruh dunia. Ya, sangat berdampak sekali. Dunia heboh dengan kelahiran Yesus Kristus Tuhan. Saudara, adakah kita di sini sudah memberikan yang terbaik bagi Tuhan? Kalau orang-orang Majus begitu bersemangat, antusias mendengar kabar kelahiran Yesus Kristus Tuhan, bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah engkau biasa saja mendengar kabar keselamatan itu? Apakah engkau biasa saja menganggap, oh itu hanya seorang bayi yang biasa lahir di palungan biasa? Ya, saya tekankan saat ini saudara, bahwa kelahiran Yesus, kelahiran yang sungguh-sungguh luar biasa. Karena membawa amanat agung, dia adalah seorang juru selamat yang menyelamatkan manusia. Saudaraku yang kekasih, mengapa kita harus memberikan yang terbaik bagi Tuhan? Kenapa orang-orang Majus memberikan yang terbaik bagi Tuhan? Menyambut bayi yang lahir ke dunia ini. Dia begitu mempersiapkan diri. Ya, mungkin saat itu mereka sudah memberikan, belinya itu jauh emasnya ya. Emasnya yang 100% bahkan 1000% murni. Lalu kemenyan yang mereka berikan itu bukan yang harganya murah, tetapi sungguh mahal ya saudara. Lalu mereka membawa minyak juga yang baik, yang bagus. Membawa mur, persembahan yang terbaik. Pokoknya mereka sudah persiapkan, prepare dengan sesuatu yang baik. Kadangkala kita saudara mau beribadah kepada Tuhan, ya, nggak prepare. Kadangkala udah telat-telat kita ya, boro-boro sempat sisiran saudara ya, datang sama Tuhan. Kita tidak memberikan persembahan yang terbaik. Bahkan kadangkala uang yang udah lecek-lecek ya, saudara kasih untuk Tuhan. Saya tidak menyinggung saudara, tapi saya hanya menyindir ya saudara ya. Saudaraku, mari coba kita belajar untuk memberikan yang terbaik. Kenapa kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan? Saudara perlu ketahui, karena Allah mengasihi kita, Allah mengasihi saudara dan saya, dan Allah memberikan pemberian yang terbaik untuk kita. Bukan terbaik saja, amat baik dan teramat baik.
dia lahir ke dunia ini, dia menyelamatkan Bapak Ibu Saudara bagi mereka yang membuka hatinya untuk menerima Sang Juru Selamat. Tuhan memberikan hidupnya bagi kita. Dia mau lahir di kandang yang hina. Ya, saudara baru lahir di puskesmas saja saudara merasa bangga. Ini yang lahir raja di atas segala raja. Dia mau turun dan dia mau lahir di kandang domba. Satu kandang menggambarkan sesuatu yang kotor, menjijikkan dan bau, saudara. Dan itu tidak layak untuk seorang manusia melahirkan seorang bayi di situ. Tempat yang tidak layak. Kalau Tuhan mau bertindak sebagai Tuhan, bisa saja dia pilih lahir yang di tempat istimewa, di istana, bisa saja. Tapi Tuhan yang kita sembah, dia mau datang ke dunia ini dan lahir di dalam palungan dan di tempat kandang domba. Kenapa, saudara? Satu hal untuk mengingatkan kita, dia mau hidup dalam kesederhanaan. Padahal kalau dipikir dia adalah Tuhan, dia bisa lakukan yang besar, dia bisa lakukan lahir di tempat yang mewah. Tapi kenapa dia mau turun dan dia lahir di tempat yang kotor, yang bau? Ini ada suatu gambaran untuk kita, saudara. Bagaimana kita datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Saudara harus tanggalkan ego saudara. Saudara harus tanggalkan gengsi saudara. Saudara harus hilangkan itu, kesombongan, ya. Saudara harus hilangkan itu. Kita berkaca kepada Tuhan yang benar, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Kita sebagai anaknya, kita harus menjadi seorang teladan seperti teladan Yesus yang Tuhan Yesus berikan. Dan saudara ketahui bahwa Yesus lahir ke dunia ini, dia tidak hanya sebagai juru selamat, tetapi dia juga sebagai penasehat yang ajaib. Dia sebagai Allah yang perkasa, Allah yang dahsyat, yang punya power, yang punya kekuatan yang luar biasa. Dan Bapa yang kekal, Alfa dan Omega, tidak terbatas kasih setianya, saudara. Tidak terbatas karya keselamatannya, saudara. Dia mau membuat saudara menjadi kaya. Dan dia mau rela menjadi miskin. Kaya bukan saja dalam hal materi. Tetapi dia jadikan saudara kaya akan kepintaran saudara. Saudara dijadikan kaya. Saudara menjadi manusia yang berarti. Yang berguna. Kita yang tidak ada apa-apanya ini. Tapi Allah mau turun ke dunia ini. Dia mau menyelamatkan kita. Dia mau memungut kita dari debu tanah, dari sampah yang tidak berarti, dijadikan hidup kita yang berarti. Dia Allah yang punya kekuasaan, keperkasaan yang luar biasa. Dia berotoritas atas hidup kita, saudara. Untuk itu, tidak ada pengorbanan yang lebih dari segalanya yang Tuhan Yesus lakukan. Tidak ada seorang pun yang menyerupai dia. Dan tidak ada seorang pun yang melebihi kasihnya. Pastikan saudara sudah mendapatkan itu semua. Lalu apa yang akan saudara berikan buat Tuhan? Supaya kita menyenangkan hati Tuhan. Kasih kado yang terbaik buat Tuhan. Pemberian yang terbaik harus didasari dengan tekad. Tekad dan niat saudara. Kalau saudara tidak punya tekad atau niat, saudara tidak akan melakukan itu. Tetapi ketika kita punya niat untuk berjumpa dengan Tuhan, ketika kita punya tekad untuk memberikan sesuatu yang terbaik bagi Tuhan, apa yang saudara tabur akan diperhitungkan oleh Tuhan. Ya, pastikan saudaraku, kita selalu memberikan yang terbaik bagi Tuhan, bukan untuk manusia, ya, tetapi untuk Tuhan. Kita mau belajar baik standarnya Tuhan, bukan standar manusia. Saudaraku, di akhir penghujung tahun ini, mari
Bagi kita yang belum memberikan yang terbaik bagi Tuhan, saya menghimbau kepada saudara, saudara berikan yang terbaik bagi Tuhan di tahun yang akan datang. Berikan hidupmu yang terbaik bagi Tuhan. Berikan hatimu yang terbaik bagi Tuhan. Berikan apa yang Tuhan kasih kepada saudara. Semua kembalikan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Tetap bersemangat saudaraku. Tetap mempunyai hati yang penuh kasih kepada Tuhan. Dan tetap mempunyai hati mengasihi kepada sesama. Sehingga banyak orang datang kepada Tuhan Yesus lewat kehidupan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Pagi, siang, sore, malam, ayo kita deket Tuhan. Pagi, siang, sore, malam, ayo kita puji Tuhan. Pagi, siang, sore, malam, hidup bareng ame Tuhan. Pagi, siang, sore, malam, hati lengket ame Tuhan. Kagak ada ruginya, pasti banyak untungnya. Karena Tuhan yang kuasa sayang ame kita. Dia udah menderita sampai mati buat kita. Sorga udah dibuka buat kita semua. Tuhan Yesus tentu baik, Tuhan Yesus paling baik, Tuhan Yesus emang baik buat orang yang percaya. Bang, kalau aye ngerenungin kasih Tuhan Yesus ame kita nih bang, aduh hati aye terharu banget deh bang. Emangnya kenapa, Po? Aduh dia baik banget sama aye. Dia udah nyelamatin, udah nebus dosa aye. Pokoknya banyak lagi deh bang. Wah, kalau ngomongin Yesus sih, Po, luar biasa, Po. Bener bang. Sing ada lawan baiknya. Amin bang. Pagi, siang, sore, malam, ayo kita deket Tuhan. Pagi, siang, sore, malam, ayo kita puji Tuhan. Pagi, siang, sore, malam, hidup bareng ame Tuhan. Pagi, siang, sore, malam, hati lengket ame Tuhan. Kagak ada ruginya, pasti banyak untungnya. Karena Tuhan yang kuasa sayang ame kita. Dia udah menderita sampai mati buat kita. Sorga udah dibuka buat kita semua. Tuhan Yesus tentu baik, Tuhan Yesus paling baik, Tuhan Yesus emang baik buat orang yang percaya. Tuhan Yesus tentu baik, Tuhan Yesus paling baik, Tuhan Yesus emang baik buat orang yang percaya.